harta bisa menjadi alat untuk menolong kita untuk semakin mengenal Tuhan, atau justru sebaliknya, dapat menjauhkan kita dari relasi dengan Tuhan. Shalom. Shalom anak-anak SMA Sion. Sungguh luar biasa ya. Banyak orang sedang berlibur hari ini, tapi kita tetap bisa beribadah pada Tuhan. Saudara, pagi hari ini kita akan kembali merenungkan tentang kitab Yakobus. Dan hari ini dalam Yakobus pasal 5 ayat 1 sampai 11. Saudara, mari jemaat Tuhan, saya ajak setiap kita untuk membaca kitab Yakobus pasal 5 ayat 1 sampai 11. Yakobus pasal 5 ayat 1 sampai 11, saya akan bacakan juga dalam terjemahan bahasa baru yang kedua ya. Yakobus pasal 5 ayat 1 sampai 11, saya akan bacakan buat Bapak Ibu sekalian. Jadi sekarang kamu orang-orang kaya, menangislah dan merataplah atas kemalangan yang akan menimpa kamu. Kekayaanmu sudah busuk dan pakaianmu telah dimakan lengat. Emas dan perakmu sudah bekarat, dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu dan akan memakan dagingmu seperti api. Kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari terakhir. Sesungguhnya upah yang kamu tahan dari buruh yang telah menuai hasil lelahmu berteriak terhadap kamu, dan keluhan mereka yang menyabit panenmu sampai ke telinga Tuhan semesta alam. Kamu telah hidup dalam kemewahan dan berfoya-foya di bumi. Kamu telah memuaskan hatimu menjelang hari penyembelihan. Kamu telah menghukum, bahkan membunuh orang benar, sedangkan ia tidak melawan kamu. Karena itu, saudara-saudara, bersabarlah sampai kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah terhadap penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kita menyebut berbahagia orang-orang yang tabah. Kamu telah mendengar tentang ketabahan Ayub dan telah mengetahui tujuan Tuhan, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Biar setiap kita yang membacanya dan merenungkannya serta menjadi pelaku firman Tuhan, Tuhan berkati. Saudara, tema kita pada hari ini adalah mencari cuan tanpa acuan, mencari untung tanpa pedoman. Saudara, saya ingin sedikit disclaimer atau bikin sebuah pernyataan. Saya bukan orang yang ahli cuan atau ahli untung, ya. Saya justru merasa bahwa saya adalah orang yang jarang cuang, ya. Tapi saya bersyukur pada Tuhan bahwa di dalam Kristus saya melihat banyak sekali penyertaan Tuhan terhadap hidup saya secara pribadi. Karena itu, sekali lagi, saya bukan ahli cuan, tapi saya bersyukur pada Tuhan karena Tuhan memelihara hidup saya begitu luar biasa. Dan saya berharap bahwa jemaat Tuhan tempat ini juga mengalami hal sama dengan saya. So sekalian, pada hari ini kita sama-sama akan melihat dua situasi yang saling kontras. Dua sisi yang saling berjalan bersamaan, tapi dari sudut pandang yang berbeda. Di ayat 1-6 ada sebuah gambaran tentang penghakiman Allah atas orang kaya yang tidak benar. Lalu di ayat 7-11 ada penghiburan dan janji Allah bagi orang yang ditindas. Jadi ada pelaku kejahatan dan ada korban. Nah, hari ini kita akan melihat dari dua sisi ini. Dan memang karena bicara tentang kekayaan, maka hari ini kadang-kadang waktu saya baca firman Tuhan ini, saya merasa firman Tuhan ini bukan buat saya. Kenapa? Karena saya merasa bahwa saya bukan orang kaya. Siapa di sini orang kaya? Saudara, waktu saya kembali membaca, merenungkan, ternyata saya salah. Ya, saudara sekalian, kita perlu memahami kembali apa artinya ayat ini. Jangan langsung ditafsirkan dan sembarangan, ya. Nah, saudara sekalian, firman Tuhan bilang gini, jadi sekarang kamu orang-orang kaya, menangislah
dan merataplah atas kemalangan yang akan menimpa kamu. Menangislah dan merataplah, seperti akan dihukum Tuhan dengan begitu luar biasa. Saudara, kalau engkau dihukum oleh manusia biasa, mungkin kita kadang-kadang bisa takut, bisa tidak. Tapi kalau Tuhan yang menghukum, maka firman Tuhan apa? Merataplah dan menangislah. Saudara, ini adalah sebuah teguran bagi orang-orang kaya. Nah, tanya gini, siapa orang kaya yang dimaksud oleh Yakobus? Siapa orang kaya yang dimaksud oleh Yakobus? Mari kita kembali merenungkan tentang latar belakang daripada kitab ini. Saudara, Yakobus, dalam kehidupan Yakobus waktu itu, yang dimaksud dengan kekayaan adalah berupa hasil panen, entah itu gandum, minyak, atau anggur, pakaian bagus yang indah-indah, dan juga emas dan perak. Lalu di zaman itu, di abad ke-1 Yudea itu, sistem pertanahan dikuasai oleh segelintir elit kaum Saduki dan juga kaum bangsawan Romawi. Waktu itu banyak orang-orang kemudian kehilangan tanahnya karena, tanda kutip, berhutan, dipaksa untuk berhutan. Lalu berubah status menjadi buruh harian yang rentang diperas upahnya. Jadi Yakobus sedang tidak bicara tentang semua orang kaya, tapi Yakobus sedang bicara tentang contoh orang kaya yang hidupnya tidak benar. Ya, yang hidupnya tidak benar. Dan sekali lagi, harta atau kekayaan itu bersifat netral. Tetapi apa yang ada dalam hati kita, dan pikiran kita, dan perbuatan kita, itu yang Tuhan sedang kritisi. Sekalian, perhatikan, kekayaanmu sudah busuk dan pakaianmu telah dimakan ngengat. Emas dan perakmu sudah berkarat, dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu, dan akan memakan dagingmu seperti api, dan kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang berakhir. Saudara, perhatikan, kalau hasil panen, minyak, gandum, ya, dan sebagainya, itu bisa busuk atau rusak. Pakaian yang sebagus apapun juga bisa rusak. Sepatu yang bagus, meskipun nggak pernah dipakai, disimpan aja di lemari, bisa rusak karena waktu. Nah, itu hal yang lumrah. Saudara, tapi ada tuh hal menarik. Emas dan perakmu sudah berkarat. Saudara, hari ini emas dan perak sedang naik harganya, bukan? Menembus angka 2 jutaan lebih. Emas dan perak adalah barang yang paling berharga hari ini di dunia ini. Sangat berharga. Kenapa berharga? Saudara, waktu Anda menikah, pakai cincin emas plus berlian, ya. Kenapa pakai emas? Karena ternyata emas itu adalah sebuah logam mulia yang konon tidak gampang atau tidak bisa rusak karena uap, udara, atau air. Emas adalah barang yang kemudian yang bisa tahan lama, bahkan bisa dibilang abadi, tidak bisa rusak. Tapi anehnya, Yakobus bilang apa? Emas dan perakmu sudah berkarat. Saudara, Yakobus hendak berikan sebuah penekanan bahwa apapun yang paling berharga di dunia ini akan rusak dan lenyap. Apa yang berharga sebenarnya tidak ada apa-apanya. Semua itu sia-sia dan semua akan binasa. Dan kamu telah mengumpulkan harta itu pada hari-hari yang sedang berakhir. Saudara, siapa yang tahu umur seseorang? Siapa yang bilang bahwa hari ini saya lebih cepat mati atau lebih cepat hidup atau lebih lama hidup? Tidak ada yang tahu. Saya pernah melihat anak SMP, anak umur 4 tahun, 80 tahun. Saudara, kematian tidak pandang usia. Mau tua muda, sama. Artinya, saudara sekalian, setiap kita hari ini sedang hidup di hari-hari terakhir. Dan Yakobus bilang apa? Dalam kehidupan hari-hari terakhir ini, kenapa
banyak orang mengumpulkan harta di dunia yang sia-sia. Sekalian, dalam Matius pasal 6 ayat 19 sampai 21. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ingat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Saudara, Yakobus kembali ingatkan setiap kita tentang hal ini. Karena di mana hartamu berada, di situ pun juga hatimu berada. Saudara, sebelum ini saya teringat dengan sebuah cerita tentang teman saya dan bapaknya. Dia sudah mahasiswa waktu itu hari. Dia bilang gini, waktu dia kecil, usia 4 tahun, bapaknya ajak dia naik ke sebuah meja yang tingginya mungkin sekitar segini ya, setengah terang ya. Lalu bapaknya bilang gini, "Nak, kamu lompat, nanti papa tangkap kamu." "Ah, lompat pak? Pasti pak, nanti kamu tangkap aku pak." "Iya, lompat nak, nanti papa akan tangkap kamu." Seorang anak yang ketika diajak bermain sama papanya, lompat dengan senang hati, gembira, aman. Dia lompat sekuat tenaga. Saudara, apa yang terjadi? Dia jatuh dan menangis. Papanya tidak menangkap dia. Lalu papanya bilang gini, "Nak, ingat, kalau bicara tentang uang atau harta, kita tidak boleh percaya kepada siapapun juga, termasuk papa, termasuk keluarga. Kalau bicara tentang uang atau harta, tidak boleh percaya kepada siapapun juga." Saudara, papanya sedang tenangkan sebuah nilai bahwa bicara tentang harta, tidak ada seorang pun bisa dipercaya. Bahkan keluarga sendiri yang terdekat pun juga tidak bisa dipercaya. Saudara, tidak punya harta, khawatir. Punya harta, khawatir. Karena harta bisa jadi bahan sengketa. Harta bisa merusak hubungan. Harta bisa hilang, dirampok. Saudara, inilah gambaran hati manusia yang terjerat dengan sebuah kekayaan. Besok kita sama-sama akan merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-8, 1 tahun. Merdeka? Merdeka! Saudara, ada satu istilah yang sering kali muncul dalam kehidupan kita adalah freedom finansial. Freedom finansial, ya artinya apa? Kebebasan dalam keuangan. Siapa di sini yang ingin bebas dalam keuangan? Tidak pusing lagi dengan masalah uang, ada? Oh, banyak ya, amin ya. Saudara tidak mau, kalau bisa bebas dengan masalah keuangan. Tapi gini, bebas dalam keuangan itu tidak masalah. Tetapi yang perlu kita kritisi adalah apa motivasinya. Apa motivasinya dan apa tujuannya waktu engkau mengejar hal itu. Apa tujuan Anda untuk mengejar kebebasan keuangan? Ini yang kita akan sama-sama kembali pikirkan. Saudara, celakalah orang yang mengumpulkan dan yang bergantung kepada harta di bumi. Celakalah orang yang mengumpulkan dan yang bergantung kepada harta di bumi. Karena ia akan menggantikan Tuhan dengan harta itu. Identitas dirinya ditentukan oleh kekayaan dia. Dia merasa semakin kaya, semakin sukses, dia berhasil. Ia begitu cinta harta itu dan ia andalkan harta itu. Ia menaruh keamanan
dan kenyamanannya kepada harta itu. Ia ingin mengontrol semuanya dengan hartanya. Dan ia ingin memuaskan hawa nafsunya dengan kekayaannya itu. Setelah inilah gambaran orang-orang yang bergantung kepada harta. Dan contoh yang orang-orang ini lakukan adalah ia akan menahan upah orang-orang yang bekerja pada dia. Saudara, Yakobus berikan sebuah gambaran tentang orang-orang yang tidak benar dalam masalah kekayaan. Itu apa? Pada waktu orang bekerja pada dia akan menahan upah orang tersebut. Dalam hukum Taurat, di zaman itu, setiap orang bekerja hari itu, dia harus segera dapatkan upahnya. Kenapa? Karena orang-orang itu atau buruh itu sangat bergantung kepada upah harian itu. Tanpa uang itu, ia tidak bisa belikan makanan buat istri dan anaknya. Ia bisa kelaparan. Dan orang kaya waktu itu seringkali tidak pusing akan hal itu. Oh, saya belum ada uang. Nanti ya, setelah saya punya omset masuk, baru saya kasih kamu uangnya. Kamu sabar ya, saya kan juga belum dibayar oleh pelanggan yang ada. Padahal ada uang di tabungannya, ada uang di sahamnya, ada uang di rumahnya. Oh, dia takut hartanya berkurang sampai menahan orang yang sedang kelaparan membutuhkan makanan itu. Sekalian saya kembali ingat tentang apa yang terjadi waktu pandemi, bukan? Bagaimana waktu pandemi banyak orang-orang kehilangan penghasilan, dirumahkan. Dalam keadaan itulah apa yang akan kita lakukan. Saudara sekalian, orang-orang kaya seringkali akan menahan upah orang-orang tersebut dengan banyak alasan. Saya sedang bangkrut, saya sedang susah juga, dan sebagainya. Yang kedua adalah hidupnya dalam kemewahan dan foya-foya. Saudara, kemewahan itu berarti ada sebuah standar atau nilai seseorang itu diukur dari apa yang dibawanya, apa hartanya. Ya, saudara, kita merasa bangga sekali kalau kita sudah pegang HP yang paling mahal. Kita merasa bangga sekali waktu kita membawa mobil yang paling mewah. Kita bangga sekali kalau punya rumah banyak sekali. Kita merasa bahwa kita begitu berhasil dengan banyaknya harta yang kita punya hari ini. Semakin banyak hartanya, dia merasa bahwa dirinya makin bernilai. Harta tidak lagi untuk bertahan hidup, tapi dia pakai untuk membuat dirinya semakin hari semakin manja dan nyaman dalam hidup ini. Lalu harta itu dia pakai untuk apa? Foya-foya. Saudara, apa artinya foya-foya? Pemborosan. Dia hidup tanpa kendali diri. Dia mengejar kepuasan nafsu. Dan akhirnya semua dihabiskan untuk apa? Untuk kepentingan diri sendiri. Untuk kesenangan hawa nafsunya. Sekalian, berapa banyak kita semuanya yang hidupnya sederhana. Cukup. Tidak boros. Inilah gambaran orang-orang yang harusnya kita pikirkan kembali. Bahwa orang kaya yang tidak benar adalah orang yang hidupnya dalam kemewahan dan foya-foya. Lalu, saking dia kemudian menahan upah, saking kemudian dia hidup dalam foya-foya, supaya uangnya ada kurang, kalau perlu, dia akan memakai hukum ataupun politik untuk apa? Membuat orang semakin hari semakin miskin. Dia akan menghukum dan membunuh orang, tidak secara langsung, tapi dia akan memanipulasi hukum yang ada. Ia akan menindas dan akan melakukan pengadilan yang tidak adil. Yang penting saya menang, kamu mau apa? Saudara, inilah gambaran tentang apa yang kemudian orang lakukan. Dia berusaha keras untuk membuat dirinya makin kaya dan orang lain makin miskin. Saudara, Alkitab tidak pernah bicara tentang kumpulkanlah harta di dunia ini. Tidak pernah. Tapi bukan berarti bahwa kita tidak perlu cari uang. Tidak. Tetapi Alkitab bilang bahwa kumpulkanlah harta di surga. Kumpulkanlah harta di surga. Saudara, apakah yang dimaksud dengan harta di surga?
Sangat berbeda dengan apa yang manusia lakukan di dunia ini, di dunia yang berusaha ini. Manusia berusaha untuk memperkaya dirinya. Dalam kekayaan dan kemuliaan Tuhan Yesus, Kristus tidak mempertahankan kekayaannya. Ia justru melepaskan semuanya. Dari tatanya yang mulia, ia turun ke dunia, lahir di kandang yang hina. Ia hidup sederhana sebagai anak tukang kayu. Dan akhirnya, ia korbankan nyawanya di kayu salib. Supaya apa? Supaya setiap kita mempunyai kesempatan untuk mengumpulkan harta di surga. Yaitu apa? Yesus sendiri. Tuhan panggil setiap kita, kumpulkanlah harta di surga. Yaitu apa? Yesus sendiri. Saudara, harta di surga bukanlah tentang mengumpulkan poin pahala. Makin banyak berbuat baik, makin banyak harta, makin banyak memberi. Potong baik kita akan cerah sekali, akan membuat kita masa depan bagus sekali. Bukan. Tapi apa? Melainkan memperoleh Kristus itu sendiri sebagai harta yang paling utama dan tak ternilai. Mengumpulkan harta di surga berarti kita investasikan hidup kita untuk apa? Mengenal, mencintai, dan memuliakan Kristus. Seluruh hidup kita mencari tahu siapa Tuhan, mencintainya, dan kita hidup buat Tuhan. Mengumpulkan harta di surga adalah sebuah proses pengurusan yang dialami setiap hari di mana kita belajar untuk apa? Melepaskan ketergantungan kita pada harta itu dan menukarnya dengan ketergantungan penuh kepada Kristus. Saudara, hari ini banyak orang rajin ke gereja. Hari ini orang banyak rajin melakukan disiplin rohani. Untuk apa? Untuk mengejar berkat. Saya pergi beribadah supaya saya dapat berkat. Saya berdoa supaya saya dapat berkat. Banyak orang merasa bahwa semakin banyak dia berbuat aktivitas kerohanian, dia bisa diberkati oleh Tuhan. Semakin banyak dapat cuang atau harta. Dan dia anggap bahwa harta adalah satu-satunya penyertaan Tuhan dalam hidupnya. Padahal sebaliknya, harta justru bisa menjadi penghalang utama dalam relasi kita dengan Tuhan. Saudara, apakah engkau datang hari ini beribadah supaya diberkati? Atau karena ingin mengalami perjumpaan dengan Tuhan? Apakah hari ini engkau datang pada Tuhan? Apakah hari ini engkau datang ke ibadah untuk menjumpai Tuhan? Atau hanya ingin dapat berkat? Maaf, banyak orang datang beribadah, tetapi seringkali terlambat. Banyak orang datang beribadah lalu duduk di atas, atau mungkin dimanapun di tempat yang nyaman. Lalu apa? Mulai buka HP-nya, mulai scrolling WA-nya, TikTok-nya, Instagram-nya. Banyak orang berpikir bahwa yang firman Tuhan tanpa benar-benar merenungkan, apalagi makan firman Tuhan. Saudara, apa yang ada di dunia ini bisa mengalihkan fokusmu dari Tuhan kepada berhala dunia ini. Dan harta bisa menjadi salah satu berhala yang membuat engkau kehilangan fokus kepada Tuhan. Saudara sekalian, jikalau hari ini engkau tidak kaya, apakah engkau merasa tidak diberkati? Jika hari ini engkau tidak kaya, apakah engkau merasa tidak diberkati? Atau sebaliknya, ketika kekayaanmu itu hilang, apakah engkau masih merasa memiliki berkat Tuhan? Ketika kekayaanmu itu hilang, apakah engkau masih merasa memiliki berkat Tuhan? Mari cek kondisi hatimu. Ingat, harta, sekali lagi, bisa menjadi alat untuk menolong kita untuk semakin mengenal Tuhan, atau justru sebaliknya dapat menjauhkan kita dari relasi dengan Tuhan. Hidup yang berpusat pada Kristus pasti membawa seseorang pada rasa cukup,
Kristus itu cukup dan tidak lagi bergantung pada keadaan lahiria atau standar gaya hidup mewah. Inilah satu masalah terbesar orang percaya. Ketika kita sedang menantikan Tuhan datang kedua kalinya. Masih banyak orang yang kemudian mau pegang Tuhan dan hartanya bersamaan. Masih banyak orang pegang dua-duanya. Ia malah sibuk menumpuk harta dunia dan bukan semakin bertumbuh menjadi serupa dengan Kristus. Sekali lagi, banyak orang percaya hari ini masih mau pegang keduanya. Mau pegang harta, mau pegang Tuhan. Saudara sebagai anak Tuhan, apakah tujuan hidupmu? Apakah tujuan hidupmu hari ini menjadi kaya? Atau semakin serupa Kristus? Apakah hari ini engkau punya kerinduan dalam untuk semakin serupa Kristus atau semakin serupa dunia? Yang pasti, GKKA terpanggil untuk berfokus memperlengkapi jemaat menjadi semakin serupa Kristus. Kita rindu di tempat ini. Jemaat dapat bertumbuh bersama-sama sebagai satu komunitas yang disebut dengan Blessed Community. Komunitas yang sudah diberkati. Komunitas yang berpusat pada Kristus dalam segala aspek kehidupan. Komunitas yang bertumbuh melalui pemuridan, baik itu melalui ibadah, melalui kelas grow, melalui komisi yang ada, dan ke depan kita rindu sekali ada kelompok kecil. Supaya apa? Setiap kita bertumbuh melalui komunitas yang ada. Setiap kita mengalami transformasi hidup. Supaya apa? Supaya waktunya tiba, jemaat di tempat ini siap diutus untuk apa? Berdampak bagi dunia ini. Saudara, itulah kerinduan GKKA hari ini. Bahwa kalau engkau sudah diberkati oleh Tuhan, mari kita terus menjadi berkat. Mari kita sama-sama punya kerinduan semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Bertumbuhlah dan berdampaklah. Sudah diberkati. Itulah hashtag daripada GKK. Itulah hashtag atau ciri khas jemaat GKK. Ia menjadi kerinduan setiap kita di tempat ini. Saudara, kalau kita bicara tentang dampak, ingatlah, setelah ditebus, orang percaya tidak lagi memandang harta sebagai identitas, keamanan, atau tujuan hidup. Harta menjadi alat untuk mengasihi Tuhan dan melayani sesama kita. Harta yang kita punya hari ini adalah dari Tuhan. Dan biarlah harta ini menjadi alat untuk pekerjaan Tuhan dan berkat bagi sesama kita. Saudara, saya pribadi bersyukur pada Tuhan karena Tuhan melalui jemaat tempat ini terus mendukung pelayanan sosial dan misi. Sehingga kurang lebih ada 125 anak yang bisa sekolah di Sekolah Sion, dari TK sampai SMA. Dan melalui Sekolah Sion, anak-anak ini bisa dibimbing, dibina untuk kenal Kristus. Dan kita juga bersyukur pada Tuhan bahwa melalui kita ini kurang lebih ada sekitar 25 keluarga yang kurang mampu, yang terus kita bantu, kita layani. Bahkan ada yang di Panjompo. Setiap 4 kali setahun kita ada donor darah. Kita ada pelayanan kedukaan untuk menghibur orang yang sedang berduka. Saudara, saya percaya bahwa itu bisa terjadi karena apa yang telah Yesus lakukan dalam hati setiap orang percaya. Ketika kita mengejar harta di surga, yaitu Kristus sendiri, hati kita dipuaskan oleh kekayaan Kristus. Dan itulah yang membuat kita mampu bermurah hati, mampu menjadi berkat, mampu menjadi berkat bagi sesama kita. Saudara, saya ingat sekali lagi ada sebuah jemaat yang kemudian menyeringkan waktu pandemi, dia mengalami dampak yang cukup luar biasa. Tetapi dia dan setia tetap membayar upah buruhnya atau upah pegawainya. Tidak kurang 1 sen pun juga. Selama setahun lebih dia terus bayar.
penghasilannya hanya cukup untuk membayar biaya operasional dan juga gaji buruh itu. Dia tidak dapat apa-apa. Saudara, saya bilang orang ini sangat murah hati. Dia rela berkorban supaya orang-orang yang tidak punya apa-apa bisa tetap makan. Saudara, jika kekayaan dan saudara sekalian, kalau kita sama-sama telah menikmati kekayaan itu dalam Kristus, bagaimana kalau hari ini justru sebaliknya? Engkau berada dalam posisi orang yang ditindas, posisi orang yang diperas dan menderita karena ketidakadilan. Ingatlah, Allah membenci orang yang melakukan ketidakadilan, membenci orang yang serakah dan egois, yang suka menindas sesamanya dan tidak bermurah hati. Bersabarlah dan tetaplah berjuang. Sama seperti seorang petani, ia terus menabur dan setia menantikan hujan musim gugur serta musim semi hingga waktu panen tiba. Maka firman Tuhan bilang apa? Bersabarlah dan tetaplah bertahan. Karena Tuhan memegang kendali dan berperkara dengan orang-orang yang melakukan kejahatan. Orang benar tidak melawan, bukan karena mereka lemah, tapi karena mereka menyerahkan pembelaannya kepada Tuhan. Saudara, waktu engkau pernah mengalami posisi seperti ini, saya pernah mengalami, seringkali yang muncul adalah kita sama-sama mulai mencari kesalahan. Kenapa hal itu jadi? Kenapa orang kaya itu begitu? Kenapa orang itu gitu? Kenapa kamu gini? Kita mulai mencari kesalahan. Dan kita sama-sama saling nyalakan. Kenapa nasibku begini? Kenapa begini dan sebagainya? Kita mulai menyalahkan banyak hal. Salahkan diri sendiri, salahkan orang lain, salahkan suami, istri dan sebagainya. Kita mulai saling menyalahkan. Sekali lagi ingatlah, bersabarlah dan tetaplah bertahan. Karena disinilah Injil Kristus bersinar paling terang. Kristus bukan hanya Allah yang melihat, tapi Allah yang mengerti dan pernah merasakan langsung pahitnya ketidakadilan. Yesus yang tidak berdosa, namun dia jatuhi hukuman secara tidak adil. Ia disiksa dan dipaku di atas kayu salib di Golgota. Kristus tampak kalah di mata musuh-musuhnya dan ditinggalkan dalam penderitaan. Namun sesungguhnya di atas salib itulah Kristus sedang menanggung penghakiman yang seharusnya ditimpakan kepada kita. Melalui kematian dan kebangkitannya, maut dikalahkan dan ketidakadilan dihancurkan secara mutlak. Karena itu penderitaan yang kamu alami hari ini bukanlah akhir dari sebuah cerita, tapi awal dari sebuah cerita atau pengalaman. Karena Kristus telah menang. Orang benar yang terikat kepadanya pasti akan menang. Bersama Kristus kita pasti menang. Bertahanlah dalam kesabaran, sebab pembelamu itu hidup dan ia sedang berperkara untukmu. Sebagai sebuah penutup refleksi saudara sekalian, kembalilah kita renungkan akan hal ini. Apakah pengenalan Kristus dan menjadi semakin serupa dengan Kristus menjadi sebuah kerinduan dan tujuan hidup kita lebih dari sekedar mencari cuan atau untung? Apakah mengenal Kristus dan hidup bagi Kristus semakin serupa Kristus menjadi tujuan kita lebih daripada sekedar mencari uang? Yang kedua adalah bagaimana sikap Anda dalam mengelola hartamu. Apakah menjadi alat untuk menekan Tuhan atau sekedar memuaskan keinginan diri sendiri? Apakah uangmu hari ini lebih banyak dipakai untuk pekerjaan Tuhan atau untuk memuaskan dirimu sendiri? Mari kita berdoa.